Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami. Berbeda dari PR kami menambahkan dataset yang lebih baik. Kayak yang pertama, kami menginstal dulu library yang kami butuhkan. Install TensorFlow ini untuk image classification, OpenCV-Tone untuk membaca data gambar, Matplotlib untuk menampilkan hasil prediksi. Selanjutnya, API list di sini adalah menunjukkan list library yang sudah ada. Selanjutnya, import TensorFlow, import OS ini untuk direktori file gambar. Kemudian GPUs dan sebagai berikut, ini untuk menampilkan GPU yang ada pada laptop yang dijalankan. Kemudian konfigurasi eksperimental ini untuk TensorFlow agar sesuai GPU yang dibutuhkan. Kemudian TF configure list ini sebagai berikut untuk menampilkan list dari GPU-nya. Kemudian bagian kedua, remove doji image itu gambar yang tidak terpakai. Import CV2 untuk membaca gambar, import image HDR untuk membaca tipe file gambar. Data di sini untuk folder utama pada gambar. Kemudian image extension JPG, JPG, BMP, PNG ini daftar list ekstensi yang valid untuk gambar. Kemudian for image class is ini sebagai berikut untuk loop ke folder gambar. Kemudian for image in OS list dir untuk loop ke dalam folder gambar. Kemudian mencoba untuk membaca gambar. Image CV2 ini untuk membaca gambar. Kemudian image HDR ini membaca tipe gambar, sehingga ketika dicoba, jika gambar itu tidak ada di list dan tidak bisa dibaca, maka akan menampilkan pesan kesalahan, dan remove image path akan menghapus gambar yang tidak valid. Oke, selanjutnya pada load data. Pada load data terdapat dua library, yaitu import 6ps yang berfungsi untuk operasi matematika pada bentuk array untuk mempercepat processing komputer, di mana from matplot ini berfungsi untuk visualisasi gambar. Selanjutnya pada persiapan dataset, data TF keras dan berikutnya merupakan fungsinya untuk mengambil gambar untuk folder dan subfolder pada file. Selanjutnya pada data iterator, data S6P iterator berfungsi untuk mengubah dataset menjadi data iterasi yang berfungsi untuk petunjuk halaman-halaman pada data. Lalu pada batch data iterator next berfungsi untuk pengambilan gambar pada batch pertama. Lanjut pada sintaks visualisasi gambar, terdapat figAs PLT subplot berikutnya yang berfungsi untuk membuat layout 4 gambar dengan ukuran 20x20 inci. Lalu pada for IDX image enumerate, nah ini berfungsi untuk pengambilan gambar dengan 4 gambar. Lalu untuk image show ini untuk menampilkan gambar dengan konversi integer, fungsinya agar warnanya lebih akurat. Lalu pada title set text ini memiliki peran untuk menambahkan judul pada gambar. Selanjutnya pada scale data. Pada scale data terdapat sintaks data map lambda x, y. Ini berfungsi untuk mengubah pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 dengan mekanisme adalah pengambilan gambar dan label ini nilai pixelnya dibagi dengan 255. Lalu yang terakhir adalah data S6P iterator dan next berfungsi untuk mengambil gambar dan data yang siap di training. Kemudian pada bagian 5 kami membagi data menjadi 3. Train, validation, dan test. Di mana train kita membagi menjadi 70%, validasi menjadi 20%, dan test sebagai 10%. Train untuk menguji modelan itu tersebut, dan validasi untuk memvalid atau melewatkan program itu sebagai hal yang benar. Dan tes adalah menguji dari data tersebut dengan yang baru. Kemudian kita membuat parameter berupa train, val, dan test dengan fungsi .take dan .skip. .take ini mengambil data tersebut, semisal pada train di sini dia mengambil train size sebesar 70% dan validation di sini mengskip dari train size tadi dan men-take si validation. Kemudian untuk tesnya dia mengskip train ditambah dengan validation, kemudian men-take untuk si tesnya. Kemudian pada bagian 6 kami membuat deep learning modelnya dengan library TensorFlow dengan importnya sebagai berikut. Kemudian kita membuat parameter model dengan sequential, yakni berurutan, dan membuat layer demi layer. Yang pertama, kita menggunakan layer konvolusi 2 dimensi atau membuat bidang 2 dimensi dengan kernel sejumlah 16. Kernel ini maksudnya adalah fitur yang akan digunakan untuk mengetahui semakin banyak fitur atau semakin banyak kernel, maka hal yang dapat diketahui semakin banyak. Setiap kernel berjumlah 3,3 kali 3 pixel dan setiap langkahnya atau stride-nya berjumlah 1. Artinya satu pixel akan setiap langkahnya menaiki satu pixel. Kemudian kita menggunakan aktivasi relu, di mana aktivasi ini berfungsi untuk meloloskan nilai positif dan meredam nilai negatif. Nilai yang negatif akan menjadi 0.
Kemudian input shape-nya berupa pixel 256 kali 256 dan angka 3 di sini merupakan simbol dari RGB. Kemudian sebelum menuju ke layer selanjutnya, kita menggunakan pack spooling 2D untuk mengecilkan data agar proses dari komputasinya lebih sederhana. Dan kemudian dibuat lagi layer kedua dengan kernel lebih banyak, yaitu 32, dan kemudian di max spooling lagi, lalu kemudian dibuat lagi layer ketiga sejumlah 16 kernel, dan terakhir kita menggunakan fungsi flatten. Flatten di sini mengubah data 3 dimensi menjadi 1 dimensi, di mana dense atau pengumpul datanya tersebut akan menjalankan programnya dengan aktivasi relu dan aktivasi simoid. Aktivasi simoid itu berfungsi untuk mengubah dari semua data itu menjadi keadaan ya atau tidak, atau 1 dan 0. Kemudian kita menuju ke compile, kita menggunakan Optimizer Adam karena dipilih lebih efisien dan lebih cocok untuk program kami. Kemudian loss-nya kita menggunakan binary consentropy dan kita menampilkannya dengan matrix. Nah, kemudian kita menjalankannya model.summarize terlihat pada tabel berikut. Perlu diperhatikan, non di sini bukan berarti tidak ada, melainkan gambar yang kita akan uji coba akan bisa lebih fleksibel atau bisa berapapun. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada angka 254,254, menandakan bahwa pixelnya berkurang 2, yang awalnya sebelumnya 256 menjadi 254, karena tidak adanya padding, sehingga tidak semua gambar terambil. 16 ini adalah kernel, dan parameter hashtag di sini adalah banyaknya nilai yang akan diuji, atau semakin banyak parameter akan semakin banyak juga karakteristik yang akan diuji. Bisa dilihat sebagai berikut. Nah, pada bagian ketujuh sudah train. Nah, yang pertama itu dia itu logdir sama dengan logs. Itu untuk mendefinisikan sebuah logdir itu berisi dengan logs. Nantinya ini digunakan untuk menyimpan history yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian ada TensorBoard, dan ini digunakan untuk mencatat metrik-metrik penting seperti history dari akurasi sama loss yang akan kita lakukan selanjutnya, dan data-data tersebut akan disimpan di dalam logdir itu yang sebelumnya sudah didefinisikan sebagai logs itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada model.fit. Nah, di sini dia itu digunakan untuk mengembalikan nilai dari objek history-nya ke dalam variabel his-nya sendiri. Nantinya dari his sendiri ini tuh ada banyak nilai, ada loss sama akurasi semua yang kita lakukan selama training itu sendiri. Kemudian di sini ada 4 parameter, ada train, ini berisi dataset dari gambar sama labelnya yang dibuat untuk pembelajarannya. Kemudian di sini ada epoch sama dengan 30, dia berarti melakukan 30 siklus untuk melakukan pembelajaran pola-polanya dalam training itu sendiri. Kemudian ada validation data, ini digunakan untuk validasi yang biasanya itu dilakukan di akhir epochnya, karena sebelumnya dalam training itu sendiri hanya mempelajari dataset dari training, kemudian nanti akan mempelajari yang validasi itu sendiri. Kemudian ada TensorBoard callback yang di sini digunakan untuk menyimpan dari data selama history ke dalam variabel his itu sendiri. Di sini ada 30 epoch, kemudian lanjut ke 8 ada plot performance. Di sini digunakan untuk memplot dari performa dari akurasi sama loss yang dilakukan pada training sebelumnya. Di sini ada figure.plot figure, di sini digunakan untuk membuat dari grafiknya. Kemudian ada yang kedua itu kita mengambil dari story dari loss-nya itu sendiri dengan warna biru dan labelnya itu loss. Kemudian selanjutnya ada mengambil data dari validation loss-nya dengan warna orange, dikasih label validation loss. Kemudian selanjutnya itu ada memberikan judul dengan font size-nya itu 20 dengan loss. Kemudian selanjutnya mencari legend di kiri atas, kemudian ditampilkan. Dan sini terlihat dari grafik loss-nya itu sendiri, dia semakin menurun, yang artinya dia itu bagus, sudah sesuai. Dan kita juga sudah mengambil dari epoch 30 yang dimana setelah 30 itu dia loss-nya itu mendekati 1. Lanjut. Dan untuk yang akurasi juga sama, secara program dia mengambil dari history akurasi sama validation akurasi. Dan selanjutnya dari grafiknya terlihat dari akurasi dia setelah mencapai epoch 30 dia mendekati 1, yang artinya sudah bagus gitu. Berikutnya adalah proses evaluasi untuk mendapatkan laporan kuantitatif tentang seberapa bagus sih model yang kita buat ini dalam memprediksi gambar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Adapun parameter yang diukur yaitu precision, recall, dan binary accuracy yang kita import dari library TensorFlow.
ada misalnya kita di sini fokuskan untuk prediksi kelas sedih. Nah, berarti untuk precisionnya adalah persentase jumlah gambar yang telah diprediksi oleh model sebagai gambar sedih itu berapa persen yang benar-benar memang masuk ke dalam kelas sedih. Lalu untuk recall itu berapa persen dari kelas yang diprediksi oleh model sebagai kelas sedih ini dibandingkan dengan jumlah dataset kelas sedih baru yang kita berikan tadi. Lalu untuk binary accuracy adalah persentase total prediksi yang benar dari model dari data uji secara keseluruhan, baik untuk kelas sedih maupun kelas senang. Lalu selanjutnya ada program iterasi untuk melakukan looping pada batch data yang digunakan pada test set, di mana pada setiap iterasi di sini data hasil prediksi yang kita cari dengan cara menggunakan model predik, fungsi model predik itu akan digunakan untuk mengupdate nilai internal dari parameter yang tadi sudah saya jelaskan dengan cara menggunakan fungsi update state. Nah, setelah semua siklus atau semua perulangan dilakukan, fungsi result akan dieksekusi untuk menghitung dan menampilkan nilai akhir dari parameter yang sudah diperhitungkan yang nilainya akan tercantum di area cell output dari Jupyter. Untuk di value-nya sendiri ini karena di data test set-nya kita gambarnya 0 itu dikarenakan dataset yang kita gunakan itu cenderung relatif kecil sehingga mempengaruhi jumlah gambar yang kita gunakan pada test set sehingga value-nya 0. Berikutnya adalah proses testing yang kita lakukan dengan cara mencoba langsung model yang dibuat pada satu gambar untuk mengetahui cara kerjanya di dunia nyata. Yang pertama yang kita lakukan adalah memuat gambar dan menampilkan gambar dengan cara menggunakan fungsi image read yang kita import dari CV2, lalu memplotnya dengan fungsi plot. Seperti yang ditampilkan pada ini, kita mengimport gambar dengan kelas senyum. Lalu setelah itu kita harus meresize atau mengscaling lagi gambar yang kita masukkan supaya sesuai dengan ukuran gambar-gambar yang ada pada dataset yang kita gunakan pada saat training tadi. Yang pertama kita mengubah pixelnya, ukuran pixel menjadi 256 dikali 256, lalu kita plot lagi dan hasilnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya, nah itu untuk resize per 255 itu untuk mengukur skala pixelnya dari yang 0 hingga 255 menjadi 0 hingga 1 untuk mempercepat training. Lalu expand dims di sini untuk menambahkan dimensi bagi batch gambar karena model di sini itu inputnya berupa batch gambar dan di sini batch gambar setiap batch gambarnya berisi satu gambar. Lalu untuk model prediknya itu untuk nilai prediksi dari model akan dimasukkan ke variabel yhead. Setelah itu pada fungsi if nilai yhead akan diklasifikasikan menjadi dua macam. Apabila ketika nilai yhead-nya lebih besar dari 0,5 maka prediksi kelasnya adalah sedih. Jika kurang dari 0,5 maka hasil prediksinya adalah happy. Berikut adalah hasilnya yang menunjukkan bahwa model yang kami buat sudah bisa bekerja sesuai dengan tujuan kami yaitu klasifikasi gambar. Kemudian terakhir kita menyimpan model ini dengan .h pada path models. Nah, penyimpanan ini berfungsi agar kedepannya kita tidak perlu lagi merun all semua program yang ada di sini dan bisa digunakan untuk klasifikasi selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.